sehat, luar biasa. Yes, yes, yes. Selamat datang adik-adik semuanya dalam ibadah minggu hari ini tanggal 1 Agustus 2021. Ya. Nah, kalau begitu adik-adik semuanya pasti di rumah sudah siap semua ya kan? Sudah mandi, sudah siap dengan Alkitabnya, dengan pujiannya ya kan? Kalau begitu sekarang kita akan memuji Tuhan ya dengan lagu pujian Saya Bergirang. Yuk, semua berdiri ya jadi ya. Selalu bergirang memuji Tuhan selalu ya. Gimana adik-adik? Enggak ya kak ya? Pasti bergirang, tapi mungkin juga ada yang sedih. Iya. Tapi kalaupun ada yang sedih adik-adik, jangan berlama-lama ya sedihnya ya. Kita tetap harus selalu ingat Tuhan. Kita serahkan kesedihan kita kepada Tuhan. Nanti Tuhan yang akan hiburkan kita ya. Tuhan memberi kekuatan kepada kita untuk tidak sedih lagi, ya kan? Ya. Yuk berdoa yuk Kak Muri. Oh iya, sekarang kita mau berdoa. Gimana sikap berdoa itu? Tangannya dilipat, mata dipejamkan, kepala ditundukkan. Dan ingat, tidak boleh jalan-jalan ya. Kalau sedang berdoa ya kita harus tunduk dalam doa. Siap ya adik-adik? Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih Bapa. Kami bersyukur karena pada pagi hari ini kami boleh membuka mata kami kembali. Kami boleh beraktivitas kembali ya Bapa seperti hari-hari biasanya. Ya Bapa, pada saat ini kami datang menghadap kehadirat-Mu. Kami akan beribadah ya Bapa, kiranya Engkau hadir di dalam hati kami, hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Engkau sertai dan Engkau berikan pencerahan bagi kami. Jadikanlah kami dan mampukanlah kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang baik. Bapa yang ada di surga, kami juga berdoa ya Bapa untuk teman-teman kami yang pada saat ini sedang sakit. Kiranya Engkau berkati, berikanlah kesembuhan melalui perantaraan dokter atau perawat ataupun orang tua yang menjaga mereka, dan obat-obat yang mereka minum. Bapa yang ada di surga, kami juga teringat untuk teman-teman kami yang sedang sedih ya Bapa. Biarlah Engkau hiburkan mereka, berikanlah mereka kekuatan ya Bapa, supaya mereka tidak bersedih lagi. Bapa yang ada di dalam surga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami ya Bapa yang jauh dari kami, yang mereka juga sedang mengalami kesusahan ya Bapa, yang mereka terpisah dari orang tuanya ataupun terpisah dari orang-orang yang mereka cintai. Bapa, berikanlah perlindungan bagi mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah seru dan doa kami. Kiranya Engkau berkenan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berucap syukur. Amin. Ya adik-adik sudah bersuka cita, bergembira bersama dengan kakak di sini ya. Adik-adik tahu sumber keceriaan kita, kepintaran kita, kesehatan kita adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai anak-anak semua. Kak Uri, hari ini kita akan
bekerja yuk. Iya, Ya. kita kan selalu bekerja untuk Tuhan. Tangan kita pakai untuk kerja untuk Tuhan, melakukan menolong orang, membantu teman yang jatuh, membantu ibu mencuci piring, ya kan? Terus kalau pelayanan ini merupakan kerja nggak Kak? Oh iya dong, kita bekerja melayani Tuhan dengan tentunya dengan hati yang gembira, tentunya tidak boleh bersedih karena melayani Tuhan itu adalah hal yang manis gitu. Nah kalau seperti anak kecil apa yang dilakukan Kak? Loh, bisa saja sambil bermain kita memuji Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, begitu. Bisa juga gini Kak, misalnya kita taat kepada orang tua merupakan pelayanan bukan? Oh iya, Iya kan, Kak? Terus kalau kita rajin membaca Alkitab misalnya, itu awal dari pelayanan ya Kak ya? Iya, dan berdoa setiap hari itu untuk selalu ada terhubung dengan Tuhan ya. Itulah yang membuat kita selalu bersukacita Kak. Iya, karena kita dekat dengan Tuhan. Kita nyanyi aja yuk Kak yuk. Ayo, buat Tuhan Kak. Sip. yuk. Ayo kerja buat Tuhan, senang-senangnya dipanggil Tuhan, selalu manis. Tangan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya dipanggil Tuhan, selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Adik-adik, kita mau ingatkan ayat hafalan minggu lalu. Kira-kira ingat nggak ya Kak ya ayat hafalannya? Sekarang Kak Eti ulangi ya. Pasti adik-adik sudah ingat. Dari Mazmur 62 ayat 9. Bunyinya, percayalah kepadanya setiap waktu. Hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Itu ayat hafalan minggu lalu. Kak Uri, Ya. apa kayak ya tadi? Wah, kayaknya Perlu diulang diulang, Kak? lagi ya. Yuk, ulangi Teman-teman di sama-sama. rumah ini, adik-adik di rumah, diulang lagi. Ayat Ya. hafalannya Mazmur 62 ayat 9. Percayalah kepadanya setiap waktu. Hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Iya. Yuk, kita nyanyi lagi yuk. Sekarang Kak, kita kembali bernyanyi lagi adik-adik. Kita tidak boleh yang namanya merasa lelah ya dengan Tuhan. Kita baca kitab capek saya baca. Oh tidak, kita dalam firman Tuhan itu kita tidak boleh lelah bersama Tuhan. Kita selalu diberi kekuatan ya. Yuk, kita akan memuji Tuhan dengan lagu Jangan Lelah. Jangan lelah, bekerja di ladang Tuhan. Roh
mengikut Tuhan. Nah, sekarang adik-adik waktunya kita untuk persembahan, ya kan? Firman Tuhan dulu kan. Oh, firman Tuhan dulu. Oh ya, kalau gitu kita akan firman Tuhan dulu adik-adik ya. Gimana nih kalau firman Tuhan? Berarti kita perlu Alkitab ya. Iya. Nah, adik pasti udah punya Alkitab di rumah. Yuk disiapkan Alkitabnya ya. Adik-adik, kita akan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya ya. Kita mau berdoa yuk. Berdoa dulu untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh memuji Tuhan. Kami boleh bersama-sama dengan keluarga berkumpul dalam keadaan sehat. Dan kami juga berdoa buat saudara dan teman yang pada saat ini sedang sakit. Kiranya kasih Tuhan selalu menaungi dan kesembuhan akan semakin nyata. Terima kasih Tuhan. Kiranya firman ini boleh membuat kami semakin kuat di tengah-tengah banyak sekali bencana alam, juga sakit penyakit yang tersebar sampai dengan hari ini di seluruh dunia. Terima kasih Bapa. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita lanjut lagi adik-adik. Yuk kita buka Alkitabnya. 1 Raja-Raja 19 ya. Ayatnya 19 sampai dengan 21. Nanti disambung lagi. 2 Raja-Raja adik-adik. Sekarang buka dulu 1 Raja-Raja 19 ayat 19. Nah, dikasih tanda adik-adik, kasih tanda. Terus buka lagi di 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai dengan 11. Udah dikasih tanda ya. Nanti waktu membaca nyambung langsung ketemu ya. Nah, ini dia firman-Nya, kita baca yuk. Elisa terpanggil. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Sedang ia berdiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasang lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya. Kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Itu yang 1 Raja-Raja pasal 9 ayat pasal 19 ayat 19 sampai 21. Dilanjut bacanya 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai 11. Elia naik ke surga.
Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah, tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang akan ke Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan?" "Terangkat ke surga," jawabnya. "Aku juga tahu." "Diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku juga tahu." "Diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggallah di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kau lakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ya, demikian adik-adik pembacaannya. Di sini adik-adik yang sedang Kak Edi mau terapkan adalah menyiapkan hati dan menerima tugas. Ya, adik-adik selama ini adik-adik sekolah di rumah. Adik-adik menerima
tugas-tugas dari guru melalui HP, ya kan? Terus kalau gurunya tidak mengirimi tugas, pasti adik-adik bilang, "Bu guru, mana tugasnya?" Begitu ya adik-adik ya. Itu ciri-ciri anak-anak yang siap dan rajin untuk menjadi lebih maju lagi, lebih pintar lagi. Nah, gimana kalau anak-anak yang malas? Pasti senang kalau gurunya tidak memberi tugas adik-adik ya. Hari ini Nabi Elia akan pergi ke surga. Iya, bukan hari ini ya. Kak Eti hari ini bercerita tentang itu, tentang Nabi Elia yang akan pergi bersama Tuhan di surga. Tetapi Tuhan menyiapkan seseorang yang menggantikan Nabi Elia. Ya, dia. Ketika itu Nabi Elia itu sedang melakukan perjalanan dari sesuatu tempat, dia bertemu dengan anak orang kaya. Kalau zaman dulu adik-adik ya, orang kaya itu punya ternak yang banyak, punya ladang atau tanah yang luas, ya adik-adik ya. Terus punya hamba-hamba pekerja yang banyak, ya. Jadi banyak tanaman yang ditanam juga, pekerjanya banyak. Itu tandanya dia orang kaya. Nah, hari ini lagi. Saat itu ada seorang pemuda bernama Elisa. Nah, hampir sama namanya ya, Elia, Elisa. Jangan keliru adik-adik. Elisa ini adalah orang kaya yang pada saat itu dia juga rajin bekerja. Walaupun orang kaya, dia rajin bekerja adik-adik. Di ladangnya ibunya atau bapaknya dia bekerja membajak sawah. Ketika sedang membajak sawah dengan sapinya yang 12 atau 19 ya, 12 tuh ya. Nah, banyak banget itu. Di situ Elia atau Nabi Elia lewat. Ya, terus jubahnya dilemparkan ke Elisa. Adik-adik, Elisa langsung tanggap, tahu, wah, ini tugas yang besar yang harus saya emban ini. Lalu dia mengejar Elia, adik-adik. Mengejar Elia. Tuhan, saya akan berpamitan dulu sama orang tua saya ya. Ya, sana, kata Elia ya. Ya, sana, pergi dulu. Pamit sama orang tua. Tetapi waktu dia pulang, dia membawa lembunya itu beberapa untuk disembelih dan dia makan-makan untuk tanda perpisahan. Terus bajatnya itu juga dibawa untuk kayu bakar adik-adik, untuk masak itu lembu. Tandanya apa adik-adik? Dia sudah pasrah. Dia tidak memberatkan hartanya. Loh, engko hartaku piye nek aku pelayanan? Hartaku gimana? Gak ada yang ngurusi. Itu sudah diatur oleh Tuhan, ya. Tuhan Allah menyiapkan Elisa sebagai pengganti Elia. Elisa ini sudah siap sebagai pemuda. Dia memang dasarnya anaknya rajin dari kecil. Terus ketika dipanggil Tuhan untuk pelayanan, dia juga tetap rajin. Dia tetap tekun. Kemanapun Elia pergi, dia ikut adik-adik. Dia tidak mau meninggalkan sejengkal pun Elia. Kemanapun dia pergi, apapun yang dikatakan Elia dia harus dengar. Apa yang dia lakukan dia harus lihat sebagai teladan gitu adik-adik ya. Tetapi di tengah-tengah perjalanannya bukan tidak ada kesulitan. Dia juga pernah mengalami sedih mungkin, capek gitu adik ya. Tapi dia nggak pernah putus asa adik-adik. Dia tetap setia. Walaupun mungkin kalau kita atau adik-adik di rumah sama ayah sama ibu
kalau sedang diajar pasti juga ada dimarahin juga kan? Pernah dimarahin ayah, ibu, bahkan pernah dicubit mungkin ya, saking keterlaluan gitu ya. Ayahnya nggak sabar mungkin, seperti itu ya. Ada orang yang bisa mengalami seperti itu. Tetapi bagi Elisa itu suatu tantangan, ya, suatu pelajaran yang harus didapatkan, bahwa sulitnya dalam pelayanan dia lakukan. Ya. Berapa kali dia disuruh Elia, adik-adik, waktu dia melakukan, kamu di sini aja, saya akan ke Gilgal. Enggak, aku mau ikut. Nah, pertama, kedua, sini aja, aku mau ke Betel. Enggak, aku mau ikut, gitu ya. Terus, kamu sini aja ya, aku mau ke Jericho. Enggak, aku mau ikut. Gitu terus adik-adik ya. Nah, berapa kali? Aku mau ke Sungai Yordan, kamu di sini aja. Enggak, aku mau ikut. Nah, terus adik-adik, dia tidak pernah meninggalkan sedikit pun apa yang harus dia dapatkan dari Elia. Dia harus dapat. Terakhir dia melihat Elia melakukan mukjizat, yaitu jubahnya adik-adik ya dipukulkan ke Sungai Yordan, bisa terbelah adik-adik. Dia bisa lewat di tengahnya. Setelah lewat, sungai itu kembali lagi. Luar biasa adik-adik ya. Dia bisa melihat mukjizat yang dilakukan oleh Elia. Seandainya dia tidak ikut, dia tidak bisa melihat adik-adik ya. Luar biasa ini keberuntungan buat Elisa. Nah, terus dari terakhir, Elisa, kamu mau minta apa dari aku? Aku mau minta separuh 2 kali rohmu, katanya gitu ya. Oh, nggak bisa, mana bisa, gitu ya. Terus tetap dia ngotot. Tapi kalau kamu bisa menyaksikan saya keangkat ke surga, kamu akan mendapatkan itu. Wah, tanda-tandanya sudah ngerti nih adik-adik. Dia diberikan roh yang benar-benar terlatih dari sejak mudanya itu. Sejak muda dia sudah terlatih untuk menjadi yang kuat. Sehingga ketika dia melakukan pelayanan, dia tetap kuat. Walaupun dia dihina, dia tidak pernah tersinggung. Dia nggak pernah sedih, marah, apapun kata orang. Ya, kata orang tadi gini, kamu tahu nggak kalau Tuhanmu itu akan berangkat ke surga? Sudah tahu? Diam. Gitu adik-adik ya. Di dalam firman Tuhan, gitu dia tadi. Sudah tahu? Diam. Gitu. Dia abaikan semua apa kata orang. Iya. Elisa sangat kuat adik-adik ya. Elisa ini akhirnya dia sampai finish mendapatkan roh karena dia apa? Melihat Elia terangkat ke surga. Ada badai, terus ada kereta yang berapi ya dia, langsung si Elia diangkat, jubahnya jatuh dan mengenai Elisa. Disitulah Elisa menjadi kuat, super kuat. Ya, adik-adik tahu nggak? Itulah yang dinamakan menyiapkan hati untuk menerima tugas. Setiap tugas yang diberikan kepada Elisa selalu ditaati walaupun tidak enak. Nah, demikian dengan adik-adik. Waktu pelayanan, waktu membaca firman Tuhan, apalagi membaca firman Tuhan nih, Alkitab yang bacaannya kecil-kecil, pasti adik-adik kalau suruh baca ngantuk, nggak ngerti lagi ya. Adik-adik ini namanya belajar ya. Lama-lama kalau adik latih dari kecil sampai besar, ini firman Tuhan ada nempel di hatimu ya. Jika ada badai, firman ini yang akan menguatkan kamu. Adik-adik ya, jadi firman ini sungguh luar biasa. Jika dilatih sejak kecil sampai besar, akan menuntun kamu dalam pergaulan kamu, dalam perkataan kamu, dalam pekerjaan dan masa depan. Oke adik-adik, demikian firman Tuhannya.
Untuk mengingat lebih lanjut lagi, ada ayat yang harus kalian hafal, yaitu dari Yosua 1 ayat 9. Yuk kita baca, atau dicatat aja sama adik-adik ya. Buka Alkitabnya, nanti kita buka dan kita catat, yaitu di Yosua 1 ayat 9F ya. Kuatkan dan teguhkan ya. Gini. Nah, caranya kuatkan dan teguhkan hatimu. Nah, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi gimana bunyinya tadi? Untuk mengingat supaya firman Tuhan ini ada di dalam hatimu terus seperti Elisa, ingatlah di Yosua 1 ayat 9F. Kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Oke adik-adik, terima kasih untuk adik-adik mau mendengarkan firman hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, sekarang kita sudah mendengarkan firman. Waktunya kita untuk persembahan. Oke? Iya. Nah, Ayo Kak, kita mau memuji Tuhan. Tapi Kak, kalau persembahan gimana ya Kak? gimana apanya? Kan nggak setiap minggu Kak. Jadi gimana tuh? Berarti Masukkan di di amplop amplop ya, ya, kumpulkan iya, ya, di Kak, ya. rumah. Kumpulkan di rumah. Kumpulkan di amplop. Nah, nanti pada hari berikutnya kita bawa ke gereja. Oke Kak, yuk kita menyanyi yuk dengan hati yang gembira kalau persembahan tuh Kak. Oh iya Iya kan? ya, tidak boleh sambil ini ya, jengkel ya. Oh, ya. Nggak boleh juga sambil bersedih. Jadi kita tetap harus gembira. Gak boleh mengeluh lah ya. Ya. Hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat seperti orang hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Jadi kalau misalnya kita sedang sakit itu kita nggak boleh sedih ya Kak ya. Ya. Kita tidak boleh merasa sendirian. Jadi kalau kita berpikir aku sendirian, tidak ada teman, terus kita aduh aku sakit, wah itu ternyata bisa membuat kita tidak Kering. cepat sembuh. Kering ya. Kak ya. Kita nggak semangat. Jadi walaupun kita sakit, oh semangat. Wah, Iya, kita harus Kak. tetap semangat supaya cepat sembuh. Gitu. Supaya kita juga diberkati Tuhan. Jadi kalau kita minum obat tapi kitanya nggak senang ya lama sembuhnya, gitu kan? Ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk persembahan yang telah kami semua sampaikan, sehingga membuat berkat-berkat-Mu terus mengalir
di antara kami semua. Yang sakit kiranya diberikan kesembuhan dan semangat untuk tetap bersukacita untuk sembuh. Yang bersukacita tetap bersyukur, dan pada saat ini kami akan kembali masing-masing melakukan kegiatan kami sehari-hari. Kiranya Tuhan menyertai kami sampai dengan minggu yang akan datang. Mari kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, akan tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, kita pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan-Mu. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, bangkitan daging dan hidup yang kekal. Ya, adik-adik, saatnya kita untuk kembali ke aktivitas kita masing-masing. Tapi sebelumnya Kak Wi akan menyampaikan pengutusan dan berkat untuk kita semua. Hiduplah dengan sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan dan persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penghiburan Roh Kudus menyertai anak-anak sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Kita sudah selesai, Kak, ibadahnya. Selamat hari Minggu, adik-adik. Iya, kita ingatkan adik-adik untuk selalu memakai masker saat bepergian keluar rumah. Kita harus cuci tangan, ya. Adik-adik jangan lupa untuk makan dan minum. Jaga kesehatan, ya. Kita sampai di sini, sampai jumpa minggu yang akan datang. Shalom.